warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah, CGP Angkatan 9 dari TK Nurul Huda, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Perkenankanlah saya di sini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Disiplin positif merupakan upaya penerapan disiplin kepada peserta didik tanpa adanya ancaman atau hukuman. Peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hukuman, atau pujian, namun lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Dian Gosem, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang ketiga menurut Dian Gossen yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan menghindari hukuman dan memberikan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak didik. Motivasi yang ketiga ini termasuk dalam motivasi intrinsik. Posisi kontrol seorang guru terbagi menjadi 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol seorang guru yang terbaik adalah manajer, yaitu guru melakukan diskusi dengan murid, mempersiapkan anak didik mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung anak didik agar mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga dapat membuat anak didik bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Keyakinan kelas. Guru dapat membuat kesepakatan dengan anak didik untuk membentuk keyakinan kelas, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami oleh anak didik. Segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, segitiga restitusi dibagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk menghasilkan anak didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.4 Budaya Positif, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Tugas guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan antar materi modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dan guru penggerak
juga memiliki peran sebagai penggerak komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, serta menjadi coach bagi guru lain. Keterkaitan antara materi modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif. Salah satu perubahan yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang menjadi visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif sehingga diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan, yaitu pemahaman saya atas keseluruhan materi budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta merupakan pembelajaran sepanjang hayat, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Sejatinya, kita bisa dihukum oleh penghargaan yang diberikan secara terus-menerus. Posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Perubahan yang saya alami adalah saya menjadi lebih bersabar dalam menghadapi masalah yang terjadi pada anak didik. Dengan mencoba menggali alasan serta motivasi anak didik ketika melakukan hal negatif tersebut, sehingga saya dapat mengetahui kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, maka anak didik akan menyadari kesalahannya dan mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu ketika ada anak didik saya yang berebut mainan. Dahulu, saya hanya meminta anak didik saya untuk saling meminta maaf dan bermain bersama-sama kembali. Namun, setelah saya mempelajari budaya positif, saya melakukan restitusi tindakan dengan mengajak anak didik saya berdiskusi, menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga anak didik mampu mengontrol dirinya menjadi anak didik yang lebih baik lagi. Perasaan saya sangat senang sekali dan lebih bersemangat, karena saya ingin melihat anak didik saya merasa aman, nyaman, dan bahagia ketika berada di sekolah. Meskipun anak-anak membuat kesalahan, sebagai guru,
Harapan saya mereka dapat memperbaiki kesalahannya dan menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan pembiasaan positif ini, maka akan tumbuh disiplin positif di dalam diri saya dan anak didik saya. Hal yang sudah baik dan telah saya lakukan yaitu saya sudah tidak menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Sekarang, saya sudah mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, walaupun masih bertahap. Dan hal yang masih perlu saya perbaiki adalah saat saya menerapkan segitiga restitusi, masih kurang pengetahuan saya dalam membuat pertanyaan sesuai tahapannya. Kedepannya, saya akan lebih memantapkan diri saya dengan belajar lebih baik lagi dan melaksanakan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Saat menempatkan diri sebagai teman, saya melihat anak didik saya merasa nyaman ketika bersama dengan saya. Namun, anak didik saya belum mampu menumbuhkan motivasi intrinsik saat memperbaiki kesalahannya dan cenderung kurang menghargai saya sebagai guru. Dan setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menempatkan diri pada posisi manajer. Setelah saya menempatkan posisi saya sebagai manajer, saya menemukan perbedaan yang signifikan pada anak didik saya. Anak didik saya dapat menemukan inisiatifnya sendiri menyelesaikan masalahnya, sehingga saya merasa senang karena anak didik saya mampu mengontrol dirinya sendiri menjadi anak didik yang lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Akan tetapi, saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, "Menurut kamu, tindakan yang kamu lakukan itu baik atau tidak?" Kemudian, saya bertanya, "Bagaimana cara yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu?" Hal yang paling penting dipelajari dalam menumbuhkan budaya positif adalah bagaimana cara agar langkah-langkah dalam melakukan restitusi ini dapat menjadi keyakinan semua guru. Mengingat masih banyak guru yang menganggap bahwa dengan memberikan hukuman dan konsekuensi mampu mendisiplinkan anak didik, serta bagaimana menjalin kolaborasi antar semua pihak di sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Demikianlah tadi pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.